Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Sadina Putri. Saya Rahmadani Bulu. Saya Rosdiana Bobo. Saya Yusra Askatuliski. Saya Yohana Misi Jasmi. Di sini kami akan melakukan beberapa percobaan sederhana memahami sifat-sifat cahaya, yaitu pembiasan cahaya, tegak lurus melalui beberapa lapisan, pemantulan cahaya oleh kaca, dan cahaya tembus melalui plastik. Pembiasaan cahaya adalah peristiwa pembalikan arah lambat cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatnya optiknya, misalnya dari udara dan air. Penyebabnya perubahan kecepatan cahaya saat perpindahan medium. Berikut video sifat-sifatnya. Halo, untuk pertama kali dalam cahaya sejajar yang kita perlukan adalah sumber cahaya, yaitu senter. Lalu kedua ada kertas dengan bolongan di tengahnya. Yang kita perlukan adalah 3 lembar kertas. Saya menggunakan 3 lembar kertas yang saya bolongkan tengahnya sejajar dengan datangnya arah cahaya, seperti terlihat pada video berikut. Kita akan melakukan percobaan cahaya yang mengenai benda secara tegak lurus. Di sini saya mempunyai 3 lembar kertas yang masing-masingnya sudah diberi lubang kecil. Ketiga lubang tersebut saya jajarkan, kemudian saya arahkan cahaya senter secara tegak lurus ke lubang pada kertas pertama, dan hasilnya cahaya bisa menembus 3 kertas dan muncul di sisi belakang. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus, terutama ketika arah datangnya tegak lurus dan tidak terhalang. Pada percobaan kedua, kami menggunakan cahaya dengan intensitas yang lebih kecil. Jika Anda perhatikan pada video, cahaya masih dapat menembus 3 lapis kertas dan terlihat di bagian belakang. Ini membuktikan bahwa cahaya akan tetap merambat lurus selama arahnya tegak lurus dan tidak ada penghalang. Untuk materi pemantulan cahayanya, bahan yang kita gunakan adalah kaca. Untuk sumber cahayanya kita menggunakan senter. Selanjutnya kita masuk ke sifat cahaya yang lain, yaitu pemantulan cahaya. Di sini saya telah menyiapkan sebuah kaca datar. Ketika saya menyorotkan cahaya senter ke arah kaca dengan intensitas yang terang, kalian bisa melihat bahwa sebagian kaca dipantulkan kembali dengan cukup terang. Karena itulah cahaya yang keluar dari permukaan kaca tampak terarah dan konsisten. Lalu ketika saya menyorotkan cahaya senter ke arah kaca dengan intensitas kecil, terlihat bahwa sebagian cahaya tersebut dipantulkan kembali meskipun hanya sedikit. Inilah alasan kita dapat melihat bayangan diri kita pada kaca. Cahaya yang dipantulkan tersebut mengikuti hukum pemantulan, yaitu pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kedua, arah sinar pantul memiliki pola yang teratur. Untuk materi yang ketiga yaitu penembusan cahaya. Di sini kami membutuhkan 3 alat, yaitu senter sebagai sumber cahaya, yang kedua plastik, dan ini botol parfum sebagai objeknya. Percobaan terakhir membahas bagaimana cahaya dapat menembus benda bening, dalam hal ini plastik transparan. Ketika saya menyorotkan cahaya ke arah plastik tersebut, baik dengan intensitas cahaya yang besar maupun kecil, cahaya tetap dapat melewati plastik dan terlihat di sisi belakangnya, seperti pada video pertama cahaya besar dan video kedua cahaya kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa benda seperti plastik bening, air, dan kaca memiliki sifat tembus cahaya atau transparan. Dengan kata lain, sebagian besar cahaya dapat melewati benda-benda tersebut sehingga kita masih dapat melihat objek yang berada di baliknya. Dari serangkaian percobaan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya memiliki beberapa sifat penting, yaitu cahaya merambat lurus. Terbukti ketika cahaya tegak lurus dapat menembus 3 lapisan kertas yang sejajar. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan seperti pada permukaan kaca. Dan yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening seperti plastik transparan. Semoga percobaan kami kali ini dapat mudah dipahami dan bagaimana kita memahami bagaimana cara cahaya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.